Pemirsa, dari awal tahun ini Januari 2015 sampai kira-kira bulan Mei, kita banyak dikejutkan dengan informasi-informasi berita mengenai gizi buruk yang melanda Nusa Tenggara Timur. Ada kurang lebih 1.900-an anak yang terkena gizi buruk dan 17 anak yang dikabarkan meninggal dunia. Apakah kemudian Nusa Tenggara Timur bisa menjadi gambaran dari Indonesia secara keseluruhan? Apa sebetulnya terjadi dengan gizi anak-anak kita di Indonesia ini? Saya sudah bersama dengan Bapak Insinyur Dodi Iswardi MA. Beliau adalah Direktur Bina Gizi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Apa kabar Pak Dodi? Kabar baik. Ini sedih sebetulnya ya Pak ya. Gizi buruk melanda anak-anak di Nusa Tenggara Timur menjadi sorotan yang begitu tajam beberapa bulan ini. Apa yang bisa diceritakan Pak Dodi? Kami juga sudah mencoba berkoordinasi dengan pemerintah dari Pemdanya Provinsi NTT dengan melalui Dinas Kesehatan Provinsi di sana. Ini setiap tahun karena kita mengetahui bahwa adanya informasi kegangguan alam di sana, misalnya kekeringan dan air yang sangat sulit untuk mendapatkan seperti itu. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya penanganan gizi buruk di NTT itu sudah baik sekali. Oke, kategorinya apa baik sekali ini? Ya, baik sekali artinya kalau pelacakan gizi buruk ya, melakukan pemantauan status gizi dan pemantauan pertumbuhan di puskesmas, di posyandu, sehingga ketemulah anak yang gizi buruk, ya ada anak yang kurus dan anak yang sangat kurus, dengan ada indikasi maupun yang tidak ada indikasi. Nah, indikasi medis di sini ada penyerta penyakitnya. Nah, kalau penyerta penyakitnya itu segera dibawa ke puskesmas. Di sana ada namanya therapeutic feeding center. Ya, nah di rumah sakit juga ada dirawat kalau emang ada indikasi medis, misalnya ada penyakit-penyakit penyerta dalam gizi buruk. Itu ditangani dengan baik di Provinsi NTT. Lalu apa yang terjadi sebetulnya? Nah, artinya sebenarnya kita melihat bahwa ada satu sisi lain daripada penanganan medis, yaitu pola asuh. Nah, perawatan di rumah ini yang penting sebenarnya. Nah, ada sebagian yang anak yang dibawa ke rumah sakit, dibawa paksa pulang, dengan kita tidak bisa menahan mereka minta pulang karena ada acara di rumahnya atau tidak ada penunggunya si anak gizi buruk. Nah, itu ya faktor penyebab anaknya meninggal di rumah. Tapi Kementerian Kesehatan sudah sangat mengintervensi ke NTT untuk sudah sangat intervensi. Kami sudah 2 kali turun ke lapangan, kami sudah berkoordinasi dengan Provinsi Dinas Kesehatan sampai di Kabupaten. Nah, 17 yang meninggal itu di Kabupaten Belu, TTU dan TTS, Timur Tengah Utara dan Selatan. Pak Dodi, ini jadi sedih juga kalau kemudian kita mengarah ke daerah timur karena beberapa juga hal mengenai kesehatan juga memang mengarah ke sana. Tapi kalau kita lihat peta Indonesia secara keseluruhan untuk gizi ini, apakah memang kita memang ada di bawah begitu, Pak Dodi? Kalau lihat datanya sih sebenarnya kita sudah bisa menekan. Ya, kalau hasil riset secara keseluruhan. Ya, jadi artinya ada beberapa provinsi yang masih tinggi, terutama di Indonesia bagian timur. Ya, dengan kepemimpinan Bapak Presiden sekarang, dengan kepemimpinan Ibu Menteri sekarang, kita fokus dari pinggiran ke tengah kan. Jadi artinya dari itu kita mencoba memformulasikan kegiatan-kegiatan pemantauan status gizi dan pemantauan pertumbuhan dan penguatan puskesmas. Jadi artinya mudah-mudahan dengan 5 tahun ini status gizi buruknya bisa kita turunkan. Kondisi sekarang 5,7%. Tapi itu bisa diturunkan dalam waktu 5 tahun, Pak Dodi. Melihat bahwa kalau lihat peringkat-peringkatnya ini kan agak ngeri juga ya. Kita ada gizi nomor 10 besar, tapi kok gizi paling jelek dan sebagainya gitu. Ya, hasil Global Nutrition Report yang di launch di Roma pada bulan November 2014. Memang Indonesia itu termasuk dari 17 negara, dari 117 negara. Itu ada masalah terhadap kurus, terhadap pendek, dan gemuk. Itu masalah kita, kurus, pendek, dan gemuk? Iya, jadi 3 itu yang kalau kita istilahkan bisa sebagai beban gizi ganda. Yang satu malnutrition, yang satu overnutrition. Obesitas masuk ke situ ya Pak? Iya, obesitas masuk ke situ, yang berlebihan. Ada 11,3%. Jadi sebetulnya lengkap penderitaan anak-anak di sini. Jadi ada yang kekurangan, ada yang kelebihan. Kemudian satu lagi adalah apa tadi, stunting ya Pak ya? Stunting. Kurus ya? Stunting pendek, ya. Ini yang kita hadapi. Nah, stunting ini yang kita fokus pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan ini sebenarnya kita bisa mulai dari remaja putri kita. Kenapa putri khususnya Pak? Ya, remaja putri yang perkiraan nanti akan masuk usia perkawinan kan sebenarnya. Jadi kalau mereka dengan pola konsumsi makanan yang tidak baik, yang kita khawatirkan indikasinya mereka ada menstruasi sehingga akan mereka anemia. Nah, kalau masuk berumah tangga, nah ini yang dampaknya bisa terhadap mereka masukin usia perkawinan. Ada 2 hal yang kita lihat di remaja putri kita itu adalah anemia. Setelah masuk berumah tangga nanti dia kekurangan energi kronik. Jadi artinya janin dalam tubuhnya dia. Kalau sekarang misalnya usia perkawinan
masih 16 tahun kan. Dini. Masih dini. Jadi kalau yang paling ideal itu kan 23 tahun sebenarnya. Sampai ke 30 tahun, 33 tahun. Jadi artinya kurun waktu itulah yang bagus perempuan dalam mendapatkan anak yang berkualitas. Dan itu juga diintervensi oleh Kementerian. Diintervensi dengan Kemenkes. Oke, dengan cara seperti apa, Pak? Nah, kita akan melakukan 2 intervensi sebenarnya. Ada namanya spesifik, ada namanya intervensi sensitif. Nah, kalau spesifik ini ada dari kesehatan sendiri. Jadi kita memberikan kepada remaja putri kita tablet tambah darah. Kita memberikan kepada ibu hamil tablet tambah darah dengan asam folat, dengan pemberian promosi gizi seimbang. Itu di Posyandu begitu? Dimanapun, apakah di rumah sakit, di puskesmas, dimanapun kita berada, atau sosialisasi melalui tim penggerak PKK, kita berikan informasi. Nah, semua itu kita lakukan oleh kesehatan. Nah, yang paling penting adalah ada sensitif. Sensitif ini seperti keluarga berencana. Gitu. Jadi artinya si ibu juga perlu memahami tentang bagaimana menggunakan kontrasepsi, bagaimana si ibu juga memahami tentang resiko-resiko kehamilan dan kesehatan reproduksinya. Nah, itu juga diberikan. Kalau dilihat dari tadi beban ganda ya, Pak? Beban ganda ini. Jadi yang kekurangan ada, yang kelebihan ada. Apa sih faktor yang paling mempengaruhi sebetulnya, Pak? Faktor yang paling mempengaruhi sebenarnya kalau utamanya adalah pola konsumsi sebenarnya. Apa yang terjadi dengan pola konsumsi masyarakat Indonesia? Kita bisa melihat bahwa pola konsumsi masyarakat Indonesia itu masih belum gizi seimbang. Nah, kalau kita bilang kan ada zat tenaga, ada zat pengatur, ada zat membangun. Jadi artinya makanan-makanan yang kita makan ini rata-rata tinggi kalori. Nah, kita kurang makanan buah-buahan dan sayuran. Nah, padahal buah-buahan dan sayuran ini yang mengatur tubuh kita. Tapi bisa diselesaikan atau tidak? Jangan dijawab sekarang. Saya nggak tahu Pak Dodi akan mengangguk atau menggeleng. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tapi kalau ada pertanyaan, bisa langsung ke nomor telepon Halo Kemenkes, yaitu di nomor area Anda atau kode area Anda, kemudian 50567, atau di Twitter @puskomdepkes. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh ketika didiagnosa kanker, saya tidak menyerah. Saya yakin pasti ada harapan. Sebagai pasien harus cerdas. Saya ikut jaminan kesehatan. Biaya pengobatan, rawat jalan dan rawat inap, semua dijamin. Mulai dari puskesmas hingga rujukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dari konsultasi dokter spesialis, laboratorium, dan pemeriksaan penunjang. Obat yang dibutuhkan pun tersedia, dan pastinya tindakan medis lebih lanjut dan tuntas. Kalau mesti antri ya wajar lah, yang sakit kan banyak. Sabar. Iya, saya ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Jadilah pasien yang cerdas, ikut JKN, dan jangan lupa bayar iuran. Berikan aku kesabaran dan kekuatan untuk hadapi cobaan ini. Aku ikhlas. Aku pasrah. Dapetin sendal atau apa aja di Tokopedia. Yang jual banyak. Sudah cek Tokopedia belum? Korps Baru Polri. Kenapa ini dilihat menjadi penting bagi Kepolisian Republik Indonesia? Kalau memang ada kebutuhan yang khusus ya kami monggo-monggo saja. Pembentukan Korps berawal dari adanya perintah Presiden untuk menata kembali kelembagaan polisi. Saya pikir belum perlu untuk adanya suatu penggabungan karena yang penting adalah bagaimana kinerja dari organisasi tersebut supaya efektif dan efisien. Catatan Kompolnas dalam White Shot Selasa 30 Juni jam 2 siang dipersembahkan oleh Jakarta Fair, ayo ke Jakarta Fair, ajang arena pameran dan hiburan. Ayo kita pergi ke sana, rekreasi sekaligus berbelanja. Belanja terlengkap di Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Kemayoran.
orang memiliki gagasan yang ingin diutarakan, menentukan pilihan untuk masa depan. Dapatkan informasi pemberitaan populer dalam Trending Topik, Senin hingga Jumat jam 7:30 malam. Dipersembahkan oleh Kini, Pelita Hati, setiap hari jam 4:30 pagi. Didukung oleh Pemirsa, Indonesia ini dicatat mempunyai 3 permasalahan, yaitu masalah pendek, kurus, dan juga gemuk. Kalau pendek atau bahasa globalnya adalah stunting, kita ada di urutan ke-5 dunia. Kemudian kalau obesitas atau gemuk tadi itu kita ada di peringkat 10 dunia. Peringkatnya sih bagus ya Pak, tapi predikatnya kok tidak menyenangkan gitu ya. Pendek, kemudian juga gemuk dan sebagainya. Pendek nih maksudnya apa Pak? Kok kita bisa nomor 5 di dunia ya? Kalau kita bicara anaknya yang pendek atau stunting ini yang berdasarkan data Riskesdas 2013 ini, itu memang 37,2%. Oke. Ya, jadi angkanya ini. Nah ini kenapa kita fokus di sini? Karena itu mulai dari ibu hamil. Jadi ibu hamil ini memang kita harus menjaga secara baik perawatannya. Oke. Ya karena akan kita hindarkan mereka kena kek. Ya, apa itu Pak? Kurang energi kronik. Oke. Ya, kurang energi kronik dan juga tidak anemia. Nah kalau misalnya 2 faktor resiko ini, itu bisa menjadikan anak berat badan lahir rendah. BBLR. Dari situ awal mulainya. Nah dari kita lihat ciri khasnya itu adalah anak yang lahir kurang dari 2.500. Dan panjang badannya kurang dari 48 cm. Dan itu bisa diperbaiki 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Sudah dilakukan Pak? Sudah dilakukan. Ada hasilnya? Ada hasilnya. Jadi kalau di dalam golden period di sini, emas di sini diperbaiki, itu anak bisa keluar dari mereka pendek, bisa jadi kegemukan. Nah, jadi yang pendek ini memang yang pertama kali diintervensi, yang paling utama saat paling ini. Utama, ya. Pemberian ASI eksklusif, pemberian inisiasi menyusu dini. Jadi artinya benar-benar makan anak diberikan 0 sampai 6 bulan itu untuk ASI eksklusif. Jangan diberikan makanan selain ASI eksklusif. Ini yang penting. Nah kalau diberikan makanan ASI eksklusif, inilah terjadinya anak jadi kurus, anak menjadi sakit-sakitan, dan kita jumpai anak jadi gizi buruk. Kalau 2 yang lain Pak, kalau tadi memang pendek menjadi prioritas utama untuk saat ini, segera harus diintervensi oleh Kementerian Kesehatan. Obesitas dan nah kalau kita ketemu kurus, dengan obesitas tadi, artinya kita melihat ada kelebihan konsumsi. Nah ini kita atur dengan pola gizi seimbang. Kedua dengan aktivitas fisik. Nah itu 2 intervensi yang harus kita lakukan. Jadi dilakukan dengan cara seperti apa Pak? Lakukan ke sekolah-sekolah atau? Ke sekolah-sekolah. Jadi artinya kita akan memberikan kunjungan-kunjungan ke sekolah, kita memberikan informasi bagaimana gizi seimbang itu, bagaimana yang perlu dikonsumsi gitu. Nah, terutama pendekatan dengan makanan sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, remaja kita kan sangat kurang makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Saya rasa anak-anak juga agak sulit untuk kemudian makan buah-buahan konsumsi secara sukarela maksudnya. Itu yang sering terjadi di dalam ini. Tapi dengan memahami mereka nanti akan menjadi antar generasi penerusnya, ya dikhawatirkan kita harus memperbaiki secara cepat gitu untuk yang gemuk tadi, gitu. Dan yang angkanya masih 11%. Jadi sehingga udah ada upaya-upaya dari secara intensif ke sekolah-sekolah, melibatkan dari terutama peer group lah. Ya, ini menarik karena di beberapa ulasan juga saya membaca ada kalimatnya Pak Dedi yang menarik juga, pernyataannya bahwa ternyata masalah gizi ini bukan kemudian mereka yang masyarakat yang istilahnya tanda kutip ya miskin, tapi ada juga masalah kelebihan gizi ini tadi begitu ya. Mungkin malah dimiliki oleh mereka yang bisa membeli makanan-makanan yang harganya mungkin di atas dari makanan-makanan yang konsumtif lah seperti itu. Nah, mengintervensinya pasti kan dengan cara yang berbeda ya. Pak Dodi, apa yang dilakukan? Nah tadi saya sampaikan ada intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Nah ini adalah satu gerakan yang terpadu, yang melibatkan semua multi stakeholder. Kita lihat bahwa kita coba berdiskusi sama dunia industri, yang produksi makanan, bagaimana mereka bicara untuk bahwa makanan-makanan ini memberikan informasi yang benar-benar bergizi baik. Gitu. Jadi jangan sampai nanti salah menyampaikan sehingga dampaknya anak menjadi gemuk atau anak menjadi kurus karena terlalu banyak konsumsi makanan-makanan yang misalnya manis misalnya. Jadi kesulitan makanan sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah di gerakan nasional percepatan gizi yang sudah ada peraturan presiden nomor 42 2013 itu melibatkan semua stakeholder. Ada dunia industri, ada mitra pembangunan, ada civil society organisasi, ada LSM. Nah di lembaga-lembaga mereka itulah mereka bergerak bersinergi dengan pemerintah. Karena tidak bisa bekerja sendiri. Tidak bekerja dengan sendiri. Itulah yang akan menyumbangkan 70% menurunkan masalah gizi.
Oke. Gitu. Itu sampai di obesitas. Satu lagi masalah kurus. Iya. Ini gizi buruk masuk ke sana ya Pak Dodi sebetulnya. Iya, sangat Oke. kurus. Apa yang dilakukan kemudian? Nah, kalau misalnya sangat kurus, dengan kurus kita sudah ada teknologinya. Artinya makanan-makanan yang kita buat, baik itu makanan lokal, itu bisa mengatasi gizi buruk. Oke. Seperti apa misalnya Pak Dodi? Kita berikan misalnya seperti makanan PMT, pemberian PMT, ada namanya di dalam therapeutic feeding, kita berikan misalnya makanan-makanan lokal, yang kita misalnya seperti kita kenal dulu ada bubur yang lunak dari kacang hijau. Nah, itulah pemberian makanan-makanan yang diberikan. Ini dilakukan di mana Pak Dodi pemberian makanan-makanan ini? Apakah edukasinya atau makanan yang langsung diberikan? Atau diberikan di tempat community feeding center. Kalau misalnya tidak ada penyakitnya. Community feeding center. Ini apa sih Pak Dodi? Di masyarakat. Jadi tempat pemulihan gizi. Tempat pemulihan gizi. Ini ada di mana saja Pak? Ada seluruh Indonesia. Okay. Dari Aceh sampai Papua ada. Dari Aceh sampai Papua. Itu berdekatan dengan posyandu puskesmas begitu atau seperti di apa? Di tingkat lokasi yang banyak kasus-kasus gizi kurang atau kurus dan sangat kurus. Oke. Itu yang dibuat di tempat-tempat itu. Kalau kemudian dilakukan peningkatan gizi dan sebagainya, berarti kan harus ada tindakan, tidak hanya berhenti sampai di situ kan ya Pak Dodi. Kemudian dikawalnya lagi, lebih jauhnya lagi apa yang dilakukan Pak Dodi? Ya, kalau kawalnya adalah kunjungan rumah. Oh, dilakukan kunjungan rumah gitu. Jadi tenaga-tenaga yang udah kita latih, konseling ASI, konseling makanan pendamping air susu ibu, itu di kunjungan rumah. Itu tenaga puskesmas kita ada alokasi anggaran BOK yang mereka turun ke lapangan. Ada anggaran tersendiri begitu? Ada. Dari bantuan operasional kesehatan yang dimasukkan di puskesmas. Itu untuk operasional mereka bisa melakukan pelacakan gizi buruk, mereka melakukan kunjungan rumah, mereka bisa melakukan penyuluhan gizi di rumah. Gitu. Jadi tidak ada alasan tidak mumpuni dan sebagainya karena memang sudah ada dana khusus untuk ini. Masyarakat bisa kemudian datang untuk meminta bantuan misalnya mereka merasa bahwa ini ada hal yang kurang baik dengan anaknya begitu? Iya. Jadi artinya kalau indikator kita kalau misalnya datang ke posyandu dia nimbang berat badannya tidak naik pertama, tidak naik kedua, tenaga kesehatan akan segera 2 kali ditimbang. Itu sudah segera memberikan PMT pemulihan. Ya, pemberian makanan tambahan yang pemerintah membuatnya untuk memberikan makanan tambahan itu. Pak Dodi, saya begitu penasaran kalau kemudian Kementerian Kesehatan all out untuk mengintervensi masalah gizi di Indonesia ini, apakah kemudian masalah gizi bisa terselesaikan? Tapi jangan dijawab sekarang karena kita harus jeda lagi. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kalau Anda punya pertanyaan, silahkan ke Halo Kemkes, kode area kemudian 50567 atau di Twitternya @puskomdepkes. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh Ketika didiagnosa kanker, saya tidak menyerah. Saya yakin pasti ada harapan. Sebagai pasien, harus cerdas. Saya ikut jaminan kesehatan. Biaya pengobatan, rawat jalan dan rawat inap, semua dijamin. Mulai dari puskesmas hingga rujukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dari konsultasi dokter spesialis, laboratorium, dan pemeriksaan penunjang. Obat yang dibutuhkan pun tersedia dan pastinya tindakan medis lebih lanjut dan tuntas. Kalau mesti antri ya wajar lah, yang sakit kan banyak, sabar. Iya, saya ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Jangan bingung, JKN itu nama programnya, BPJS Kesehatan penyelenggaranya, dan KIS itu kartu pesertanya. Proses styling merusak keratin rambut. Baru Ellipse Pro Keratin. Sebutir Ellipse sehabis keramas, kembalikan keratin rambut yang rusak. Rambut bagai terlahir kembali. Ellipse. Tingkatkan nilai hidup Anda dengan beragam informasi pilihan. Ada beberapa cara untuk mengolah buah kiwi menjadi makanan atau minuman yang lezat. Lalu sekarang Anda dapat mengeksplorasi keindahan alam bawah laut. Untuk hidup lebih bernilai, ikuti B-News, Senin hingga Jumat jam 7 malam lebih 25 menit. Dipersembahkan oleh Bank Bukopin. Ayo bergembira, luangkan waktu bersama. Ayo berbelanja di festival Jakarta Green Seal
istirahat, tubuh membutuhkan udara yang sehat. AC Uchida, penyejuk ruangan yang dilengkapi ionizer, aktif karbon dan vitamin C filter yang memberikan kesegaran. Saat bangun, tubuh kembali segar. AC Uchida, rahasia kesehatan saya. Kini Kick Annie setiap Jumat jam 8 malam dan Minggu jam 1 siang. Didukung oleh Pemirsa, kita masih membicarakan seputar gizi buruk anak-anak Indonesia. Saya masih bersama dengan Pak Dodi, Direktur Bina Gizi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pak Dodi, tadi kita terakhir adalah membicarakan seputar intervensi-intervensi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Berarti kemudian kalau sudah dilakukan all out nih Pak, betul-betul semua dilakukan, selesai tidak sih masalah gizi ini? Ya insya Allah bisa selesai, tapi artinya kontribusi kesehatan itu hanya 30%. 30%? 30%. Jadi tidak bisa kemudian 100% terselesaikan. Apa yang terjadi? Kenapa 30%? Kita ingin berupaya dari sektor non-kesehatan, seperti dari Badan Ketahanan Pangan, dari pertanian, terus dari perikanan dan kelautan dengan gemar makan ikannya, itu mensosialisasi ke masyarakat bagaimana pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Itu yang perlu kita lakukan. Nah, kita sudah bersinergi. Jadi sudah dilakukan ya? Terus dengan Kementerian Dalam Negeri juga kita sudah melakukan PMPN generasi, dan juga kita akan melakukan dengan Kementerian Desa. Mereka juga akan ada rumah sehat segala macam. Karena kan faktor dari lingkungan yang sehat itu akan memperbaiki anak-anak dalam rumah tangga maupun ibu-ibu hamil. Itu ada terkait yang sangat erat. Gitu. Jadi di dalam itulah kita melakukan upaya-upaya terus sehingga semua jadi menjadi sadar kesehatan dan gizi. Gitu. Jadi bisa mencapai 70%. Dan ini sudah dibuktikan di beberapa negara dapat menurunkan itu. Misalnya di mana Pak? Seperti apa contoh di India, di Mumbai. Mereka selama 6 tahun bisa menurunkan pendek itu 15%. 6 tahun? 6 tahun. Jadi mereka bisa tinggi-tinggi sekarang? Bisa tinggi, ya. Jadi artinya tinggi ini, pendek ini bukan sebuah genetik. Tapi kita di angka 6 tahun itu bisa kita lakukan sama seperti India Pak Dodi? Bisa. Artinya dengan adanya peraturan Presiden nomor 42 2013, ada gerakan terpadu menyeluruh, melibatkan dari semua stakeholder yang terlibat. Jadi ada 13 kementerian yang dikoordinir oleh Menko PMK dan Bappenas, dan kesehatan sebagai wakil ketuanya terhadap spesifik dan sensitifnya, itu akan berhasil kita menurunkan 5 tahun ke depan ini. Dengan cara semuanya mau berjalan bersama-sama beriringan. Iya. Begitu, Jadi artinya kayak dunia industri, dia memformulasikan makanan-makanan label gizinya, acuan gizinya, sehingga tidak mempunyai dampak kesehatan kepada manusia memakannya. Apa menjadi kurus, apa Tapi Indonesia, kita tuh punya kebiasaan membaca itu tidak sih Pak Dodi? Nah itu dia, jadi emang harus, kalau televisi mereka sangat suka sekali, dan juga dengan HP, itu ibu-ibu hamil juga cukup punya dengan itu. Kita coba dengan Menkominfo untuk memasukkan pesan-pesan gizi di situ. Jadi nanti ada kampanye gizi, ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika. Itu akan memasukkan kampanye gizi, pesan-pesan di dalam HP. Ini menarik juga berkaitan dengan obesitas, karena memang Amerika juga sekarang ada gerakan obesitas, mereka menanam sayur dan sebagainya. Bahkan ibu negara juga turun tangan dengan gerakan Let's Move dan sebagainya. Memang itu menjadi sangat penting juga kalau kita bisa ke sana. Nah, Pak Dodi, kalau dilihat dari berjalannya sekarang, apa tantangan yang terberat yang dirasakan untuk masalah gizi ini dari Kementerian Kesehatan? Ya, tantangan yang terberatnya adalah mensinergikan di lapangan sebenarnya. Kenapa Pak Dodi? Ya kan negara kita sangat luas, ada 500 lebih kabupaten kota dengan sumber daya alam yang luar biasa. Nah, jadi pesan-pesan ini kalau misalnya terpadu, terencana dengan baik, melibatkan semua stakeholder, yang melibatkan bahwa fungsi dari kesehatan dan gizi, yang bahwa kita sudah menyiapkan semua fasilitas dari puskesmasnya, rumah sakitnya, dan mereka juga mempunyai informasi-informasi seperti pekerja perempuan. Nah, pekerja perempuan nanti di sana diberikan tablet tambah darah dengan asam folat, di kantin-kantinnya kantin sehat, di sekolah-sekolahnya kantin sehat, terhindar dari keamanan pangannya. Insya Allah Indonesia akan keluar dari permasalahan-permasalahan. Itu juga pasti harapan dari seluruh masyarakat Indonesia, ada kantin sehat seperti itu. Ada terobosan-terobosan dilakukan dari Kementerian Kesehatan Pak Dodi berkaitan dengan gizi ini? Nah, terobosan yang kita lakukan adalah utama untuk bagaimana kita Posyandu ini benar-benar bisa mendeteksi awal daripada tidak naiknya berat badan, tinggi badan. Lalu apa yang dilakukan? Kita lakukan kerjasama yang intensif dengan PAUD dan dengan Posyandu itu sendiri. Kenapa harus dengan PAUD Pak Dodi? Ya karena anak-anak yang usia 3-5 tahun kan sudah malu ditimbang. Itu yang sering kita jumpai di hasil riset kesehatan dasar. Banyak drop out, anak-anak tidak ditimbang. Nah, kita khawatir anak-anak yang tidak ditimbang di lapangan ini itu ya bisa menderita gizi buruk, karena
terhindar dari deteksi. Jadi ketika mereka bertemu dengan teman-temannya terpacu juga untuk itu. Terpacu Jadi untuk usia 3 sampai 5 ini penting ya Pak penting, Dodi ya? iya. Di 5 situ tahun bisa- ini yang sangat penting. Mereka Dan bisa terkena gizi buruk iya. di usia itu. Nah, kalau nanti udah masuk ke usia sekolah, itu ada di Direktorat Kesehatan Anak, itu ada program penjaringan kesehatan ya, yang dilakukan oleh Puskesmas setahun sekali. Oke. Jadi kalau ada sesuatu, ada gangguan kesehatan, Puskesmas bisa mengintervensi Puskesmas. Seperti kita lakukan revitalisasi UKS, Ya, dengan pemberian makanan school feeding, school lunch di sekolah, Iya. itu mencegah anak-anak tidak makan pada waktu berangkat dari rumahnya. Oke. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan di dalam Baik, intervensi baru. Pak Dodi, kita juga pasti bersedih dengan apa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Betul. Tapi harapannya dengan intervensi yang lakukan, kita nggak mau lagi mendengar ada berita-berita mengenai gizi buruk ini lagi. Semoga itu bisa kebaikannya bisa menjalar ke seluruh provinsi yang lain sehingga kita bisa terbebas. Bebas dari gizi buruk Kita di mau berjuang untuk bebas dari gizi buruk. Ya. Pasti. Terima kasih banyak Pak Dodi sudah Terima berbagi kasih, pada Dodi. pagi hari ini. Ya. Demikian bincang-bincang kami. Yang pasti kalau Anda punya pertanyaan lebih lanjut, mau mengenai gizi buruk ini atau apapun juga, silakan Anda bisa ke kode area Anda, kemudian 50567, atau ke Twitter di @puskomdepkes, atau Kementerian Kesehatan juga punya Facebook sehat_negeriku. Anda juga bisa melihat di sana untuk informasi selanjutnya. Dan jangan kemana-mana karena teman-teman masih akan teruskan berbagai informasi lainnya tetap di Metro TV. Terima kasih banyak Pak Dodi. Mudah-mudahan Iya.